Perasaan saya pertama kali jadi orang tua itu perasaannya nano-nano ya. Perasaannya campur aduk. Memiliki komunikasi yang baik gitu dengan anak itu menjadi penting ya. Ya biasa aja sih, kalau sambil makan nanya kabar. Kita punya grup WA, jadi kalau ada info-info di situ. Dia beli mainan, kemudian digunting-gunting mainan itu, kemudian dikemas, dijual. Dan didiklah anak-anak kita, anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Kalau sampai ada orang tua yang bisa deep talk, bisa dekat sama anak-anaknya, aku malah nanya, kamu gimana caranya? Bagi ayah, yang paling penting itu Dedek sudah melakukan yang terbaik. Buka kata, buka-bukaan apa kita hari ini? Perasaannya gimana ya? Udah lupa ya, udah terlalu lama. Sangat luar biasa ya Mbak ya, campur aduk yang jelas ya. Ada seneng, bahagia, sedih. Perasaannya campur aduk karena jujur ya Mbak, pertama kali jadi orang tua itu nggak ada dalam bayangan saya sih. Menjadi orang tua itu dalam pengalaman saya itu seperti proses belajar yang tidak pernah berhenti ya. Senengnya bisa menjadi orang tua, diberi amanah, terus sedihnya aduh repot ya. Gimana nanti bisa ngurus apa enggak, karena waktu dulu itu kan tidak ada pendidikan untuk menjadi orang tua. Iya, perasaannya sih biasa aja ya, karena yang hamil istri saya, aku mah juga cuman support. Setelah itu juga nggak lama kerja di Jakarta, jadi ya memang nggak terlalu berasa sih jadi orang tua. Karena waktu itu mungkin menurut saya usia saya masih terlalu muda, dalam arti saya menikah umur 21, umur 22 saya punya anak. Kalau ditanya flashback lagi, perasaannya gimana, campur aduk antara yang ya sedih, ya seneng, ya bingung, itu jadi satu gitu. Tapi ya intinya seneng lah punya anak itu. Apa yang harus dipahami oleh orang tua bahwa memiliki komunikasi yang baik gitu dengan anak itu menjadi penting ya. Saya berusaha memberikan keleluasaan untuk anak saya untuk lebih mau berkomunikasi. Senantiasa itu mendekati mereka, jadi saya ibaratkan mereka itu seperti teman ya. Jadi saya sering menyapa, saya sering menanyakan tadi ketika anak masih kecil ya, ketika habis pulang sekolah, tadi ketemu siapa, tadi di sekolah kenapa. Ya biasa aja sih, kalau sambil makan nanya kabar. Kita punya grup WA, jadi kalau ada info-info di situ. Mereka kalau ada masalah curhat, aku juga kalau lagi pengen apa ya, tahu perspektif mereka, aku nanya ke mereka. Ketika saya sudah punya anak, terutama Mbak Dela ini, karena dia sempat terpisah dengan saya, jadi sempat diasuh neneknya seperti itu saya benar-benar membangun dari awal cara berkomunikasi supaya tidak terjadi miss, kemudian supaya dia bisa menerima saya sebagai ibunya seutuhnya gitu. Saya sering dulu menyebut saya itu tidak menjadi full time daddy gitu atau full time father gitu ya. Jadi itu yang mengharuskan saya harus bisa membangun komunikasi dengan anak ya. Jadi telepon, lalu kemudian meluangkan waktu ya pada saat misalnya di rumah itu dengan anak-anak saya yang kebetulan dua-duanya perempuan ya. Jadi perempuan, termasuk bagaimana saya membangun dengan anak saya mengkomunikasikan, termasuk dengan soal-soal yang sangat sensitif, misalnya soal menstruasi. Sebenarnya kalau dalam hal ini aku bagi peran sama istri ya.
Istri memang lebih yang strict, punya aturan-aturan yang ketat, sementara aku yang lebih menjadi kayak teman lah, karena biar tetap gaul lah gitu, biar ngerti perspektif dari anak muda gitu. Jadi ya moga-moga bisa balance lah. Yang saya ingat banget tuh anak saya yang nomor 1 itu jiwa mandirinya. Saya padahal nggak pernah melatih, nggak tahu dia belajar dari mana. Mungkin dia belajar dari melihat, mendengar, merasakan, sehingga dia itu muncul jiwa wirausahanya. Mah, aku dapat piala itu sampai sekarang itu saya masih teringat ketika itu begitu sangat bangga, maksudnya apa tuh, bahagia sekali ketika mereka itu menunjukkan prestasinya. Mungkin kalau orang lain lihatnya anak saya itu manut-manut gitu Mbak. Kalau orang lain lihatnya seperti itu. Meskipun di dalamnya sih enggak juga ya, enggak selalu mulus gitu, enggak. Iya, yang pertama mereka anak-anak yang baik ya, lucu, sehat, pintar gitu. Yang satu pintar bergaul, yang satu pintar main musik, disiplin. Satu hal yang membuat saya bangga ya, ada beberapa sih. Ini yang saya ingat ketika anak sulung saya misalnya ketika dia memulai merintis usaha bikin roti. Jadi waktu dia SD itu kayak anak-anak yang bagaimana saya bisa punya uang saku sendiri. Dia beli mainan, kemudian digunting-gunting mainan itu, kemudian dikemas, dijual. Sampai saya bingung, ini anak dapat uang dari mana gitu. Dua anak ini punya kepribadian yang berbeda, unik gitu. Aku nggak ada komplain sih dengan anak-anak ini gitu, karena cuman memang mungkin akunya yang merasa belum jadi ayah yang baik kali ya. Meskipun kalau ditanya juara gitu ya, juara itu yang nggak ada sih anak saya yang dapat medali emas kemudian membanggakan nggak ya seperti itu. Tapi memang bukan itu tujuan utama saya untuk mendampingi mereka. Saya termasuk orang yang tidak pernah menuntut anak saya misalnya prestasi akademik gitu ya. Bahkan saya sering anak saya yang kedua itu seringkali bisa bilang, "Dek, jangan lupa istirahat dong, jangan belajar terus, kalau sudah capek istirahat." Sering justru mengingatkan itu. Dan selalu bilang tentang bagi ayah yang paling penting itu dedek sudah melakukan yang terbaik. Bagi saya sudah cukup. Soal hasil itu soal lain. Dari awal sampai akhir sudah saya sampaikan, saya cuma pesen ke anak-anak, jangan pernah kamu mengecewakan orang tua. Buat orang tuamu menjadi bangga, buat orang tuamu menjadi senang dengan apa yang kamu lakukan. Saya ingin anak-anak saya, jadi kakak, dedek itu untuk menjadi perempuan-perempuan yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Jadilah perempuan-perempuan yang mandiri. Jadi perempuan-perempuan yang bisa menggantungkan hidup pada dirinya sendiri. Ibu, mama sangat bangga terhadap kalian ya. Teruskan menjadi yang terbaik ya. Teruskan menjadi anak yang taat. Teruskan menjadi anak yang bermanfaat untuk orang lain. Saya sangat berterima kasih dengan kehadiran mereka dalam hidup saya, yang pasti itu. Jadi hidup saya itu menjadi lebih berwarna dan bermakna gitu. Saya merasa lebih memiliki arti gitu Mbak. Jadi itu yang kemarin sempat saya sampaikan juga gitu. Terima kasih untuk anak-anak sudah bantu ibu sampai hari ini menjadi ibu yang seperti sekarang gitu. Pesan yang aku sampaikan sih gini, ya kalau kalian lagi seneng nggak harus sih cerita sama papa gitu. Tapi kalau lagi punya masalah, please ceritalah, jangan pernah nggak cerita gitu sama orang tua gitu, itu aja sih. Kalau sampai ada orang tua yang bisa deep talk, bisa dekat sama anak-anaknya, aku malah nanya, kamu gimana caranya? Karena aku nggak ngerti, yang bisa aku lakukan aku cuman pengen denger aja sih sebenarnya cerita mereka dan melihat apa sih yang bisa aku support.
gitu, supaya mereka itu tetap happy. Berikan kesempatan, kebebasan untuk mereka mengembangkan kemampuan mereka, biarkan mereka untuk anak-anak kita tuh bereksplorasi, biarkan mereka bisa mengembangkan apapun yang bakatnya, dan berikan kesempatan untuk mereka, dan didiklah anak-anak kita, anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Peran-peran mereka di dalam proses-proses pengasuhan yang positif itu menjadi penting, karena proses orang tua mengasuh anak itu seperti menginstal program untuk komputer. Jadi mari orang tua menginstal hal-hal yang baik gitu. Jadilah orang tua yang menjadi teman sharing anak. Jangan sampai menjadi orang tua yang anak itu dalam tanda kutip takut. Ya, ketika kita jadi orang tua, terima peran kita itu dengan bahagia, itu yang pertama. Kemudian terima anak-anak itu dengan penuh kasih sayang, sepenuh hati gitu. Jangan pernah istilahnya apa ya, meletakkan beban kepada mereka, karena kita juga tidak ingin menopang beban yang sama gitu. Menjadi orang tua itu sebenarnya adalah mendampingi anak-anak saya untuk bisa bertahan hidup sebenarnya. Buka Kata, buka-bukaan apa kita hari ini?